Sama sehat pasti pernah mendengar istilah bilas lambung. Ya, banyak orang yang mengira bilas lambung sama dengan memuntahkan isi perut secara paksa. Kadang ada yang mencoba minum air garam atau susu saat keracunan agar bisa memuntahkan racun. Katanya seperti itu ya. Nah, tindakan ini sangat berisiko bagi organ pencernaan. Ya, jadi bilas lambung sebenarnya adalah prosedur medis tingkat tinggi ya. Jadi hari ini kita akan bahas tuntas ya apa itu bilas lambung. Jadi tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Saat seseorang menelan zat beracun, ya lambung adalah tempat pertama zat tersebut berkumpul. Jadi dokter perlu mengeluarkan zat tersebut ya sebelum menyebar ke aliran darah. Jadi prosedur medis inilah yang sering disebut bilas lambung. Nah, kita kenalan dulu ya dengan pengertian bilas lambung. Jadi bilas lambung adalah tindakan medis yang mengosongkan isi lambung ya. Istilah medisnya adalah gastric lavage. Jadi proses ini sama sekali berbeda dengan membuat pasien muntah. Nah, dokter memasukkan selang medis khusus melalui mulut atau hidung. Jadi selang ini didorong perlahan ya sampai ke dasar lambung. Nah, dokter memasukkan air steril ke dalam lambung, cairan dan juga isi lambung kemudian disedot ya melalui selang tersebut secara berulang-ulang. Nah, jadi selangnya itu masuk ke mulut, bisa lewat hidung juga bisa. Nanti selangnya itu sampai ke lambung. Nah, tujuan medis bilas lambung, jadi tindakan ini khusus untuk kondisi gawat darurat ya akibat racun ataupun overdosis obat. Nah, bilas lambung efektif jika dilakukan dalam waktu 1-2 jam pertama setelah racun tertelan. Nah, pada rentang waktu ini racun masih terkumpul di dalam lambung dan juga bisa disedot keluar ya. Nah, tindakan ini mencegah racun turun dan juga diserap oleh usus. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada orang keracunan ya, minum racun itu langsung bawa aja ke IGD. Boleh nggak sih bilas lambung di rumah? Ya, jadi prosedur ini dilarang ya, dilakukan sendiri di rumah. Jadi bilas lambung itu membutuhkan alat sedot medis khusus ya, keahlian khusus dan juga tentunya tenaga khusus ya. Memasukkan selang tanpa ilmu anatomi sangat berisiko tinggi, berbahaya. Selang bisa salah masuk ke saluran nafas ya, bisa menembus organ paru-paru. Nah, cairan bilas tadi juga bisa membanjiri saluran nafas dan memicu gagal nafas ya, artinya nggak bisa nafas. Kemudian penderita juga dilarang keras ya untuk memuntahkan racun secara paksa di rumah. Jika korban menelan zat korupsi seperti pembersih lantai, ya obat rumput, nah zat tersebut sudah membakar tenggorokan saat masuk. Jadi jika korban dipaksa muntah, zat kimia tersebut akan naik lagi ya, membakar tenggorokan untuk kedua kalinya. Jadi bolak-balik dia bakar. Nah, luka pada kerongkongan akan menjadi lebih parah. Nah, katanya kalau keracunan minum susu itu benar nggak sih? Nah, karena banyak ya orang yang minum susu, pas keracunan disuruh minum susu ya. Nah, mitos-mitosnya seperti itu. Jadi memberikan susu saat racun ataupun keracunan ya adalah tindakan yang salah. Jadi lemak hewani pada susu itu justru mempercepat penyerapan beberapa jenis racun ke dalam pembuluh darah. Jadi minum air garam pekat untuk memicu muntah juga sama bahayanya. Nah, garam berlebih akan mengacaukan keseimbangan elektrolit dan memicu pembengkakan otak. Nah, jadi bahaya ya. Nah, kapan bilas lambung tidak boleh dilakukan? Nah, bahkan di rumah sakit pun dokter tidak sembarangan bisa melakukan bilas lambung. Jadi, prosedur ini dilarang jika pasien menelan air keras atau bahan bakar seperti bensin ya. Jadi, memasukkan selang penyedot pada kondisi ini sangat berisiko merobek lambung dan kerongkongan yang sudah menipis akibat zat kimia. Nah, yang harus kamu tahu tentang bilas lambung ya. Nah, tindakan medis ini tetap memiliki resiko walaupun dilakukan oleh dokter ataupun tenaga ahli ya. Nah, jadi resiko meliputi perdarahan lambung, ya, kejang pada pita suara atau masuknya isi lambung ke paru-paru. Nah, lecet pada bagian hidung ketika dimasukkan lewat hidung ya. Nah, itu adalah resiko-resiko. Jadi tindakan medis itu tetap ada resiko. Nah, jadi resiko inilah yang membuat prosedur bilas lambung ini ya dibatasi ataupun dilakukan memang sesuai indikasi medis. Nggak boleh dikit-dikit bilas lambung gitu ya. Dok, ada nggak alternatif untuk di rumah? Misalkan keracunan. Nah, sebaiknya ya kalau seandainya di rumah itu pakai arang aktif medis. Jadi arang aktif ini ya
itu dibuat khusus di laboratorium dan memiliki jutaan pori-pori mikroskopis. Jadi dokter biasanya melarutkan bubuk arang ini dengan air untuk diminum oleh pasien. Nah, cara kerjanya, pori-pori arang aktif ini berfungsi mengikat kuat zat racun di dalam lambung. Jadi ikatan ini secara efektif mencegah racun tersebut terserap oleh dinding lambung dan juga usus. Nah, metode ini sangat minim resiko ya, karena tidak perlu menggunakan selang penyedot ya. Jadi arang aktifnya sudah mengikat racun ini akan keluar dari tubuh secara alami melalui feses. Ya, tapi kalau ragu sebaiknya ketika ada orang keracunan ya bawa saja ke IGD. Nah, apa sih langkah tepat saat keracunan? Nah, jadi jika ada keluarga, sanak saudara yang mengalami keracunan, langkah pertama adalah tetap tenang. Ya, baringkan korban dengan posisi tubuh miring ke kiri ya. Jadi miring ke kiri ini membantu menahan racun tetap di lambung dan juga menjaga saluran napas tetap terbuka jika korban tiba-tiba muntah ya. Nah, kemudian jangan berikan makanan ataupun minuman apapun ya. Segera bawa korban ke IGD ya terdekat. Nah, jadi nggak usah nunggu lama-lama, bawa yang terdekat. Ya, wajib membawa botol kemasan racunnya apa biar mudah dikenali, biar bisa dilihat kandungannya apa saja ya dalam kemasan tersebut. Nah, supaya nanti dapat penawarnya sesuai dengan racunnya. Kesimpulannya, bilas lambung adalah prosedur medis khusus di rumah sakit, jadi dilarang dilakukan di rumah ya. Kemudian kalau ada pasien keracunan untuk dipicu muntah ataupun minum susu, yaitu beresiko memperparah kondisi pasien. Nah, lebih baik gunakan arang aktif ya untuk mengikat racun, atau seperti tadi baringkan posisi korban itu ke kiri ya, dan juga segera bawa ke rumah sakit ataupun ke IGD terdekat ya supaya mendapatkan pertolongan. Coba tulis di kolom komentar apakah kamu pernah melihat orang dilakukan bilas lambung ya. Silakan komen, bagikan video ini ke grup keluarga ataupun ke teman kamu supaya mereka tahu tentang prosedur ataupun topik ini. Jangan lupa like video ini ya, subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Saya Dr. Sadap Ismail, salam sehat, sampai jumpa.